Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom juga kepada jemaat yang boleh beribadah kepada kita adalah di dalam nama Tuhan. Hanya beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2021. Sesungguhnya Tuhanlah yang menuntun lembaran hidup kita di tahun 2020. Silih berganti suka dan duka telah kita alami dan kita dimampukan melewatinya. Besarlah kasih setianya tak pernah pudar, tetap melimpah dan tiada berubah. Karena itu, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan pengharapan iman yang akan kita kumandangkan bersamanya lewat pujian Bila Ku Lihat Bintang Gemerlapan. Hidup di tahun 2020 ini, kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, kita secara responsoria. Sungguh besar kasih setiamu ya Allah, yang rahmani Engkau memelihara kami dengan baik hati selama 365 hari yang kami jalani.
Meskipun melalui hari-hari sedih dan senang, melalui hari-hari bergejolak dan tenang, melalui hari-hari sakit dan sehat. Ajarlah untuk kami tahu berterima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang tahun tanpa pamrih. Ajarlah kami untuk saling mengampuni, ajarlah kami memaafkan segala perih hati. Tolonglah bukakan pikiran dan hati ini menerima tiap orang di dalam hidup kami, segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Selama 365 hari tanpa kecuali, tiap hari Engkau melindungi dan tiap hari Engkau memberi berkat dan anugerah. Kami bersyukur untuk semua ini. Oleh karena itu kami mau memuji Engkau kembali, ajaib benar anugerah. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan yang akan dihantarkan ke depan. Firman Tuhan berkata, "Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu." Sambil persembahan kita hantarkan ke depan, kita mengangkat pujian terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan melalui hambanya. Untuk itu kita mau angkat pujian dari nyanyian rohani metodis nomor 182 ayat 1 sampai 2, Suaramu Kurindukan. Suaramu kurindukan, buka telingaku.
Tahun 2020, beberapa jam lagi ya, tidak terasa. Kalau dihitung-hitung 1, 2, 3, 4 jam, 4 jaman lagi. Ya. Ada yang pergi ke Ancol mengakhiri tahun. Ada yang pergi kafe, tapi kita di sini pergi bersama dengan Tuhan Yesus untuk beribadah. Artinya kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Kita bergantung kepada si pemilik, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-14. Mari kita lihat dari Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-33. Firman Tuhan pada kita pada hari ini. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Kalau sudah ketemu kita akan baca secara bergantian. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin syakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu segera Yesus mengulurkan tangannya. Mohon maaf. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Saudara, tema kita pada hari ini, jangan takut melangkah. Jangan takut melangkah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Semua orang pasti pernah merasakan ketakutan dalam hidupnya. Dan takut itu wajar. Misalnya apa saudara? Takut tua. Harus dijalani takut tua. Takut binatang. Takut kehilangan. Dan takut belum menikah. Seperti saya. Tapi saya nggak takut kok. Ya. Tapi ada juga yang takut belum menikah. Nikmati saja, enjoy saja kan seperti seharusnya. Tetapi secara kemanusiaan, rasa manusia itu pasti takut. Saya sudah mulai ketakutan di situ pada usia 35. 35 masuk ke kepala 40. Wah, bagaimana ini? Belum dapat juga sampai sekarang. Kan seperti itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, namun ada juga yang takut positif saudara. Contohnya adalah seperti seorang yang takut kena razia lalu lintas, maka dengan segera ia membuat SIM. Itu takut yang positif. Lalu dia segera mengurus SIM-nya karena dia takut ditilang. Kan seperti itu. Artinya saudara bahwa kata takut merupakan hal yang pernah dialami oleh siapapun. Namun ketakutan yang berlebihan tentunya tidak bagus. Sebab banyak dampak yang akan terjadi jika takut itu berlebihan. Saudara kata jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Dituliskan di dalam Alkitab sebanyak 365 kali.
Itu berarti 1 tahun sama dengan 365 hari. Maka sebenarnya Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa setiap hari dia katakan apa? Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan takut. Berarti setiap hari itu. Nah saudaraku, rasa takut yang berlebihan sangat tidak sehat buat orang percaya. Karena apa? Akan memberikan dampak yang pertama apa? Rasa takut akan melumpuhkan kita. Rasa takut akan membuat kita tidak mampu melakukan hal yang sebenarnya bisa kita lakukan. Kita tidak akan berani melangkah jika perasaan takut yang lebih besar dalam hidup kita. Dan kelumpuhan akal sehat bisa saja terjadi. Bahkan ada banyak orang percaya yang pada akhirnya tidak lagi bangkit dari keterpurukan. Bukan karena dia tidak bisa. Karena takut gagal yang membuat mereka akhirnya menyerah dalam perlombaan imannya. Apalagi kalau zaman-zaman sekarang ini, kalau orang yang mungkin dia punya bisnis makanan, kemudian punya bengkel dan sebagainya macam karena ada pandemi. Akhirnya apa? Kolab, bangkrut, takut dia untuk memulainya lagi. Saya pikir harus bangkit. Sekalipun harus jatuh lagi, bangkit lagi. Jatuh lagi, bangkit lagi, kan seperti itu. Yang kedua, rasa takut akan mematikan potensi kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa Tuhan telah menaruh potensi dalam hidup kita untuk membuat hidup kita jauh lebih baik dari sekarang. Dan Tuhan memberikan kepada setiap orang benih potensi untuk dikelola dan dimaksimalkan. Masalahnya adalah saudara, benih itu tidak bisa tumbuh dengan subur. Karena apa? Karena dihimpit dengan batu-batuan. Yang namanya apa? Ketakutan, kebimbangan, putus asa, dan lain-lain sebagainya. Nah saudaraku, jadi kalau saudara sadar bahwa ketakutan akan membuat potensi kita tidak bisa maksimal, maka mulai hari ini ambil keputusan untuk membuang rasa takut. Yang ketiga saudaraku yang dikasih Tuhan. Rasa takut akan memperbudak hidup kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka yang terjadi adalah mereka merasa takut dan bersembunyi di hadapan Tuhan. Saudara, saya melihat mulai saat itulah rasa takut dalam diri manusia akan menjadi tuan atas hidupnya. Rasa takut itu akan memperbudak hidup manusia. Karena itu apa saudara? Ambil keputusan untuk mengakui kesalahan kita. Ambil keputusan untuk tidak lagi hidup dalam dosa. Dan kita akan merasa legowo, enak, tenang. Akui. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, seorang anak yang berusia 1 tahun diajar berjalan oleh ibunya. Tetapi akan melangkah, tiap dia melangkah, ia menoleh ke kanan dulu dan menoleh ke kiri. Memandang lantai di depannya, sekilas ke arah ibunya. Lalu duduk karena takut melangkah. Begitu berulang kali dia lakukan. Ibunya berseru, "Nak, lihat ibu saja. Sini, lihat ibu. Ayo sekarang jalan," katanya seperti itu. Jalan. Dan ibu itu berusaha membangkitkan keberanian sang anak. Dan akhirnya sang anak itu pun terus memandang wajah ibunya dan melangkah pelan-pelan. Dan pada akhirnya dia bisa berjalan walaupun tertata-tata. Nah saudara, kalau dia melihat ke kanan, dia melihat ke kiri, kemudian anak ini merasakan takut, dia melihat lantai itu, bagaimana nanti kakinya atau segala macam, tapi ketika dia mendengar suara yang di depannya, fokus kepada yang di depannya, maka dia bisa berjalan. Begitu juga dengan kita. Ketika kita mendengar suara kanan, suara ke kiri, ketika kita ingin bangkit, misalnya ada orang jahat, orang bandal, anak bandal,
Misalnya ada pemuda, maaf nih. Dia tahu bahwa merokok itu tidak baik. Dia merokok. Tetapi temannya bilang apa? Aduh, kamu kayak wanita kalau tidak merokok. Akhirnya apa? Dia kembali lagi merokok. Karena mendengar kiri dan kanannya. Melihat pemuda-pemudi atau pemuda yang ingin bertobat, ingin melakukan sesuatu yang baik. Ada dengaran suara-suara berseru-seru yang berkata begini, janganlah, mana ada orang yang mau mendengar suaramu. Tapi melangkah terus. Saudara, kalau saya khotbah di Kisaran, di Medan, kalau saya balik ke kota Medan, ke Kisaran itu, saya agak gini-gini khotbah. Saya pikir saya aja begitu. Ternyata si John pun begitu. Waktu kami sharing-sharing, saya tanya sama si John, kok ada gini-gini kau juga enggak, Dek? Iya, Bu. Karena apa? Karena orang gereja tersebut, pemuda-pemuda tersebut kenal kita. Apalagi kayak saya. Belajar sini saya yang paling bandal. Saya yang sering cabut. Saya yang paling suka melawan. Tiba-tiba jadi pendeta. Lalu pas saya khotbah, selesai saya khotbah apa dia bilang, bertobat juga kau ya katanya. Gimana lah itu Bapak Ibu. Tapi apakah kita harus berhenti berkhotbah? Enggak. Terus jangan menjadikan ketakutan itu. Membuat kita berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah saudaraku, murid-murid Yesus melawan gelombang yang menerjang perahu mereka pada pagi buta. Dan bisa jadi mereka mulai putus asa saat badai kian mengganas. Dan sudah begitu Yesus mendatangi mereka dengan cara yang tidak terduga. Tak heran mereka ketakutan untuk mengusir keraguan. Petrus meminta diizinkan berjalan di atas air mendekati Yesus. Selama matanya tertuju kepada Yesus Bapak Ibu, ia dapat melangkah. Tetapi ketika dia tidak lagi matanya fokus kepada Yesus dan dia merasakan ketakutan, disitulah ia mulai jatuh oleh gelombang air tersebut. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mungkin menghadapi situasi serupa, harus berjalan di jalan situasi yang pelik, yang begitu suram. Apakah Anda sedang diterpa rasa takut, seperti hendak tenggelam di telan arus masalah? Selama mata Anda tertuju pada Yesus, Anda akan melangkah di atas gelombang hidup ini. Asal mata tertuju kepada Yesus Kristus. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita belajar agar senantiasa tenang dan tidak takut berjalan di atas air? Ini yang mau kita lihat di sini. Saya kalau khotbah pakai poin-poin. Poin yang pertama, ayat yang ke-22. Berjalanlah dalam ketaatan. Pada waktu Petrus berkata, Tuhan apabila engkau itu, suruhlah aku untuk datang kepadamu. Petrus berani untuk keluar dari perahu, untuk keluar dari zona amannya, sedangkan murid-murid lainnya ketakutan. Tetapi dia berani, dia taat, dan dia lakukan. Yang pada akhirnya ketika dia tidak lagi matanya fokus kepada Yesus, disitulah dia jatuh. Yang kedua Bapak Ibu, ayat yang ke-23. Di situ kita lihat pada ayat yang ke-23. Mari Bapak Ibu kita perhatikan ayat yang ke-23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah saudara, di situ bagaimana kita supaya tidak takut dan senantiasa tenang menghadapi tahun 2021 ini adalah apa di situ? Milikilah kehidupan doa yang baik. Kehidupan doa yang baik. Kalau tahun 2020 kita jarang sekali berdoa. Bukan hanya doa makan. Tapi memang doa khusus buat Tuhan.
Doa khusus bersama dengan Tuhan. Tidak hanya mendoakan keluarga kita, tapi kita juga mendoakan bangsa dan negara kita. Bapak Ibu, saya setiap malam itu paling lama kalau saya telat lah ya, telat sekali. Kadang-kadang jam 9 kurang 10 saya memberikan informasi tentang doa malam. Tapi selalu saya diingatkan oleh seorang bapak, Inang jangan lupa share doa malam. Apakah kita masih tekun Bapak Ibu mendoakan itu? Jangan pada waktu bulan pertama, bulan 3, waktu masa COVID-nya, woi. Kita doanya semalam suntuk. Terus berdoa. Sudah mulai masuk bulan 5, bulan 6, sendiri-sendiri. Anak nomor 1 di kamar 1. Anak nomor 2 di kamar 2. Sang bapak di ruang tamu, mama di mana nggak tahu di mana. Doanya di dapur. Pada waktu bulan 3 bersama-sama. Dipimpin oleh anaknya. Kemudian bapaknya yang mendoakan syafaat. Apakah kita masih tekun Bapak Ibu? Di situ kan banyak pokok-pokok doa kita. Yang pertama apa? Kita doakan para pasien. Kita doakan para dokter. Kita doakan vaksin. Kita doakan bangsa dan negara kita. Kita doakan gereja kita. Kita doakan ekonomi. Kita doakan kerohanian jemaat. Itu ada satu-satu. Hari Senin apa pokok doanya? Hari Selasa apa? Kalau Bapak Ibu ingat hari Senin apakah pokok doanya? Yanti ingat gak kalau hari Senin apa? Paling yang diingat hari Sabtu. Apa itu? Ibadah untuk hari Minggu dan sekolah Minggu. Karena mendekati di hari Minggu. Setialah Bapak Ibu. Bersama keluarga. Kita tidak tahu kenapa terjadi pandemi saat sekarang ini. Tuhan mungkin menginginkan kita untuk bersama keluarga bersekutu. Bersama-sama berdoa, berlutut. Agar pandemi ini segera berlalu. Menjerit. Yang ketiga saudara, kita di sini akan lihat di sana pada ayat yang ke-29. Belajar melangkah keluar, artinya biarlah mulai hari ini kita mempunyai iman yang berani dan berkata, "Ya Tuhan, saya percaya bahwa Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Saya mau sungguh-sungguh mengikut Engkau. Saya ingin berjalan bersama dengan Engkau. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada tahun 2021, tetapi saya percaya saya tidak akan takut melangkah untuk memasuki tahun 2021. Sekalipun di tengah jalan Petrus goyang, tapi dia sudah berani melangkah. Hanya dia tidak fokus di tengah jalan. Tuhan mau ketika di awal kita fokus, tengah fokus, dan akhirnya kita tetap fokus. Maka kita akan mendapatkan sesuatu kemenangan di dalamnya. Yang keempat, ayat yang ke-30. Mari kita lihat 30. Tapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Artinya di sini apa Bapak Ibu? Teruslah berjalan dan sabarlah menanti pertolongan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan merasa puas ketika doa saya sudah dijawab. Masih ada. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya belum pernah lakukan di gereja ini, tetapi saya pernah dilakukan gereja lain. Ketika malam tinggal 31, itu saya meminta jemaat untuk menuliskan resolusi mereka. Apa keinginan mereka, apa kerinduan mereka, apa hal-hal yang negatif dalam diri mereka, dan itu dimasukkan dalam satu kotak. Disitulah saya mendoakan. Satu persatu dalam doa pribadi saya. Tidak usah buat namanya. Tuliskan saja apa yang menjadi resolusi. Apa yang kita inginkan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam setiap akhir tahun saya selalu menulis itu sampai 30. Apa kerinduan saya, apa yang harus saya rubah. Misalnya yang pertama saya pengen ini, saya ingin merubah ini, saya pengen ini. Nah pada akhir tahun, saya akan cek, saya akan buka itu. Tapi itu saya doakan. Oh tahun ini saya, oh bagus, dijawab. Oh ini dijawab. Oh ini belum berubah.
Oh ini sudah begini, oh ini belum dijawab Tuhan. Tapi ketika belum dijawab Tuhan, saya tulis lagi. Apa yang menjadi keinginan saya? Dan itu selalu saya taruh di dalam Alkitab. Selalu saya doakan. Apa yang menjadi resolusi saya ke depan? Apa yang saya inginkan ke depan bersama dengan Tuhan? Yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat yang 31, mari kita lihat. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Nah, bagaimana cara kita belajar agar senantiasa tenang dan tidak takut? Maka yang kelima yang kita lakukan adalah mata yang terus tertuju pada Tuhan dan tetaplah fokus. Jangan pernah berhenti. Jadi kalau kita rajin berdoa, punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, itu nggak akan pernah takut. Dia akan tahu apa yang akan terjadi karena bersama dengan Tuhan. Dia tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Pasti sesuatu mendatangkan kebaikan. Apapun itu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan yang taat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Yesus Tuhan kami, Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami jangan takut melangkah. Karena Engkau sendiri berkata jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Engkau bersama dengan kami. Jangan biarkan Tuhan setiap masalah kami menjadi Goliat dalam hidup kami. Menjadi raksasa-raksasa dalam diri kami. Tetapi kami boleh melihat Allah kami yang besar. Tuhan Yesus kami yang dahsyat. Yang senantiasa memampukan kami untuk melewati masa-masa sulit, pergumulan dan apapun yang menjadi persoalan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021 Tuhan. Tapi hamba berdoa kiranya Engkau tetap menutup bungkus seluruh jemaat Efrata Parung Panjang. Pekerjaan mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka, kerohanian mereka. Pelihara Engkau jaga. Agar kami senantiasa Tuhan dilindungi, diberkati, disertai. Bantulah kami Tuhan. Tolonglah kami. Supaya kami tidak takut melangkah. Karena bersama dengan Kau. Ada selalu mukjizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus. Kau berkati Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini mengingatkan kami. Betapa luar biasanya Tuhan dalam kehidupan kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menghargai setiap anugerah Tuhan dengan melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tempayan ini anggur, jadi kita akan pisahkan di sini Bapak Ibu. Ini kita akan ambil, tetapi sebelum kita ambil, misalnya Bapak Ibu sudah mengambil satu sampir, terus kemudian lihat ke sampingnya itu, lebih penuh ini, bertukar lagi, itu jangan kita lakukan. Kalau kita fokus kita ambil satu, kita ambil. Nah sebelum kita mengambilnya, sebaiknya kita memakai hand sanitizer dulu Bapak Ibu ya, supaya kita tetap menjaga-jaga. Kemudian di sini, saya sudah meletakkan roti. Jadi ini kita bawa ke bangku. Nanti saya akan menuntun bagaimana cara kita akan perjamuan kudus. Jadi kita akan jalan ke depan. Bapak Ibu nanti akan jalan ke depan 1 meter. Jangan berdekatan yang sudah tibi, yang sudah baptis dewasa, yang mengikuti perjamuan kudus ini. Jadi kita nanti yang datang. Nanti ketika Bapak Ibu mengambil unsur-unsur perjamuan kudus ini, jangan langsung kita minum dan makan. Kita bawa ke bangku kita dan setelah nanti selesai,
seperti ini dan ini taruh saja di samping. Nanti kami panitia yang akan mengambilnya setelah ibadah selesai. Jadi tidak ada pemutusan di situ, tidak ada pengumpulan, tetapi semua berjalan dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai acara perjamuan kudus kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kamu yang sesungguhnya bertobat daripada dosa-dosamu dan ingin mengasihi sesamamu manusia, serta berniat akan menuntut hidup baru dengan menuruti hukum-hukum Allah, dan tidak berjalan dari sekarang ini pada jalannya yang suci. Marilah dengan iman, terimalah perjamuan kudus ini, untuk menghiburkan hatimu. Berlututlah kamu dengan rendah hati, mengaku dosa-dosamu kepada Allah yang Maha Kuasa. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam Yesus Kristus, pencipta semesta alam dan seluruh umat manusia, dengan sedih hati kami mengaku banyaknya dosa-dosa dan kejahatan yang kami lakukan melawan Tuhan dan Raja kami, melalui pikiran, perkataan maupun perbuatan. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan, ampunilah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayanimu dan berkenan kepadamu, dalam pembaruan hidup, menghormati dan memuliakan namamu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena besar kasih-Mu Engkau sudah memberikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunkanlah dan lepaskanlah kami dari segala dosa kami, teguhkanlah dan kuatkanlah kami dalam segala kebaikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah apa yang dikatakan dalam Alkitab pada mereka yang merendahkan hatinya dan bertobat. Jikalau seorang berbuat dosa, maka pada kita ada seorang juru syafaat kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang benar itu. Dan dialah yang menjadi kurban perdamaian karena segala dosa kita. Bukannya karena dosa-dosa kita saja, melainkan karena dosa seisi dunia ini juga. Angkatlah hatimu. Biarlah kita berterima kasih kepada Tuhan. Memang selayaknya benar dan wajiblah kami pada setiap saat dan pada setiap tempat mengucapkan syukur padamu ya Tuhan Bapa kami yang kudus, yang Maha Kuasa Allah yang kekal. Sebab itu beserta dengan malaikat-malaikat dan bala tentara sorga, kami puji dan besarkan namamu yang mulia itu, dan selalu memuji Tuhan serta berkata, Kudus, 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 Tuhan Allah serta sekalian alam. Penuhlah sorga dan bumi dengan kemuliaan-Mu. Bagimulah ya Tuhan yang maha tinggi. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di sorga, karena kasih-Mu yang besar itu telah memberikan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, yang sudah menderita kematian di atas salib untuk penebusan kami, yang oleh persembahan yang sekali itu sudah memberikan korban, sudah membuat kurban yang penuh sempurna dan cukup bagi dosa-dosa seluruh dunia. Dan dalam Injilnya yang kudus sudah memerintahkan kami melanjutkan peringatan ini atas kematian yang mulia itu. Dengarlah kami ya Bapa yang berkasihan. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu, dan tolonglah supaya kami yang menerima roti dan anggur ini menurut peraturan anak-Mu Juru Selamat kami, Yesus Kristus, dalam memperingatkan kematian dan kesengsaraannya juga, mengambil bagian dari jat keilahiannya dengan pertolongan Dia yang pada malam Dia diserahkan, diambilnya roti. Dan setelah itu Dia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya serta diberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi satu peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan, diangkatnya cawan minuman, diucapkannya syukur serta diberikannya kepada mereka sambil berkata, minumlah kamu sekalian dari cawan ini, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak sebagai jalan pengampunan dosa. Maka seberapa kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Kita berdoa bersama. Tuhan yang maha rahmat, tiadalah kami berani datang ke meja-Mu ini
dengan kepercayaan akan kebenaran kami sendiri, melainkan karena rahmat-Mu yang besar dan banyak itu. Kami tidak layak mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah ya Tuhan tetap berkasihan. Sebab itu, tolonglah ya Tuhan, supaya kami dapat turut serta dalam peringatan akan anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami dipenuhi dengan kemuliaan dan dapat menyerupai Tuhan, dan dapat tinggal selama-lamanya dalam Tuhan, dan Tuhan dalam kami. Amin. Mari Bapak Ibu kita maju satu persatu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini, menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur di dalam hatimu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan dengan ucapan syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur di dalam hatimu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan, dan ucapkanlah syukur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi satu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur selalu di dalam hatimu. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini
menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan. Dan ucapkanlah syukur senantiasa di dalam hatimu. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini, menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur di dalam hatimu. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini, menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur. Mari kita mengangkat unsur roti. Sambil kita berdoa terlebih dahulu. Dalam hati kita masing-masing. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini. Menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah dia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan. Dan ucapkanlah syukur, makanlah. Kita mengangkat unsur anggur. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru. Yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur. Minumlah. Kita menaruhnya di samping saja. Nanti setelah ibadah akan dikumpulkan oleh panitia. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, hamba-hambamu yang hina ini memerlukan kerelaanmu sebagai Bapa kami untuk menerima persembahan puji-pujian dan syukur kami ini. Dengan rendah hati kami memohon padamu supaya kami dan seluruh gerejamu dapat dianugerahkan keampunan atas dosa-dosa kami dan seluruh kebajikan yang lain daripada kesengsaraannya demi jasa-jasa kematian anakmu Yesus Kristus. Dan demi kepercayaan akan darahnya. Di sini ya Tuhan, kami mempersembahkan dan menyerahkan diri kami sendiri, jiwa dan raga kami kepadamu, menjadi suatu korban yang patut, yang suci dan yang hidup kepadamu. Kami mohon supaya kami sekalian yang telah ikut makan dan minum unsur-unsur perjamuan kudus ini, dapat dipenuhi dengan anugerah-Mu dan berkat sorgawi. Dan walaupun kami tidak layak oleh sebab dosa-dosa kami, mengorbankan sesuatu pun kepadamu, kami mohon kepadamu agar menerima kewajiban dan pelayanan kami ini, bukan oleh sebab jasa-jasa kami sendiri, melainkan karena pengampunan dosa-dosa kami, demi Yesus Kristus Tuhan kami, demi Dia dan beserta Dia dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kami menghormati dan memuji Engkau, ya Bapa yang Maha Kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Tuhan, kami menghormati Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami mengucapkan syukur kepada Tuhan, sebab kemuliaan-Mu yang besar itu, ya Tuhan Allah Raja yang di sorga, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Anak yang tunggal, ya Tuhan Domba Allah, Anak Bapa yang menanggung dosa-dosa seluruh manusia. Kasihanilah kami Tuhan, terimalah doa kami. Tuhan yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kasihanilah kami, karena Engkau saja yang kudus, Engkau sajalah Tuhan yang Yesus Kristus, dengan Roh Kudus yang maha tinggi, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Masih tetap berdiri. Kita akan mengangkat pujian kita kepada Tuhan dengan nyanyian lagu doksologi. Kepada Allah dipuji serta
bila kita menerima berkat dari Tuhan melalui hambanya, maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai, memberkati, melindungi, memberikan kesehatan kepada kita sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Shalom Bapak Ibu, selamat menjelang malam tahun baru. Bapak Ibu, sudah dibagikan oleh panitia tata ibadah syukur kita pada pukul 00 untuk memasuki tahun 2021. Itu nanti kita pakai bersama dengan keluarga beribadah di rumah, dan di situ ada persembahannya. Ada persembahannya, jadi besok hari kalau kita mau datang ke gereja bisa kita antar langsung dan kita masukkan ke dalam kantong persembahan. Jika yang mau transfer silahkan ke atas nama Elvani, atau jika ingin langsung dihantar ke rumah bendahara kami persilahkan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan kembali besok pagi dalam ucapan syukur kita memasuki tahun 2021 bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Khusus untuk kepada Ibu Marbun, jangan pulang Bu, kita mau latihan sebentar. Shalom Bapak Ibu, berikan salam kiri kanan di rumah, dan yang di gereja salam kasih.